Dan di tahun ini harga bubur kertas itu ada naik. Downstream. Nah, kalau kita bedah, Indakiat ini main di mana? Dia itu main terintegrasi dari hulu ke Indonesia dan Brazil ada dua negara dengan biaya produksi yang paling rendah. Jangan harap lah dapat dividen jumbo gitu kayak. Halo teman-teman, welcome to Thingside. Hai. Baik lagi di segmen ini di mana kita bakal bahas saham-saham fundamental. Di sini ada Joe dan juga Sam. Halo. Hai. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dua atau beberapa saham lah Yes. yang belakangan nih ratingnya naik dan juga kita udah bahas di Thinkdex. Naiknya udah banyak apa belum nih kira-kira nih? Belum lah. Baru berapa ya, Sam? 30. Apanya nih? Ratingnya apa harganya? Harganya kalau dari kita bahas di Soalnya Thinkdex. dua-duanya naik nih, Bos. Di side naik, di Think juga naik. Iya, betul. Tapi harga sih belum naik terlalu banyak ya. Mungkin Berapa? sekitar berapa ya, Jo? 30% ada nggak? Ya, plus minus lah. Plus minus 30% Ya, dari lebih kurang. bulan Juni ya. 30% belum lebih naiknya belum kurang. banyak ya. Naiknya Belum. seberapa banyak nih buat dibilang bisa naik banyak. Nah, makanya Masih tonton panjang. sampai habis. Tonton sampai habis. Betul. Nah, buat teman-teman yang mau tahu update terkait industri pulp and paper bisa tonton video ini sampai habis. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama nih. Oke. Kemarin ratingnya di Insight tiba-tiba naik tuh untuk Tekim. betul. Nah, kebetulan Tekim ini juga udah masuk ke Thinkdex kita dari udah sebulan 2 bulan lalu ya kurang lebih. Yap. Nah, itu gimana? Di balik kenaikan ini boleh nggak ceritain nih perusahaan apa dan kenapa tiba-tiba ratingnya bisa naik dan juga harga sahamnya juga bisa naik nih? Oke, mungkin kita bahas dari kalau rating naik itu kan udah pasti karena kinerjanya bagus sehingga valuasinya terlihat menjadi semakin murah kan ya. Betul. Di Insight ini kan udah kita kurasi perusahaan-perusahaan yang kita kasih rating tinggi itu variabelnya dua. Ya. Perusahaannya bagus dan valuasinya murah, Betul. ya kan. Nah, mungkin kita bahas dari sisi kinerja dulu kali ya. Untuk kita bisa menilai perusahaan ini bagus atau enggak, udah pasti kan labanya berapa gede, uangnya berapa banyak. Betul. Gimana kita bisa bilang perusahaan bagus kalau uangnya kecil? Betul. Oke. Kalau kita ngeliat kuartal 2, teman-teman cuma ngeliat sekilas mungkin di aplikasi, oh net income naik. Tapi coba Sam, lu kan udah sempat bedah lebih dalam tuh. Apa sih yang terjadi? Kok bisa net income naik ya 3 kali lipat 3 kali lipat dibanding ya. kuartal 1 gitu ya? Oke, betul. Jadi kalau teman-teman ikutin Tekim dan INKP ya, dua-duanya kan itu di bisnis kertas, pulp and paper ya. Kuartal 2-nya tuh luar biasa bagus, Vi. Oke. Ya, tapi kenapa bisa luar biasa bagus? Satu, kalau teman-teman ikutin pembahasan kita kan sering cerita juga bahwa industri kertas ini atau bubur kertas ini harga jual barangnya itu naik turun. Dan di tahun ini harga bubur kertas itu ada naik. Mungkin naik ada 10%, 15% kurang lebih. Dan itu juga tercermin di kinerja. Ya, omset naik dan juga labanya naik lebih banyak. Itu yang pertama. Kedua, dari kurs. Ya, kita tahu kalau rupiah itu kan melemah. Iya. Ya, dan semua orang ini kan komplain, rupiah melemah. Gimana nih Indonesia? Tapi ternyata INKP dan Tekim ini diuntungkan. Oke. Ya, satu karena mereka ada eksportir, yang mana ketika rupiah melemah, actually income mereka juga meningkat. Yang kedua ada mereka pinjamnya dalam rupiah, tapi pendapatannya dalam US dollar. Ya, jadi ibaratnya secara akuntansi atau keuangan, hutangnya menyusut. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, semua orang nggak happy dengan rupiah melemah. Menurut saya sih belum tentu juga. Ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungin. Ada aja yang diuntungin dan ada aja yang lagi happy. Oke, jadi kenaikannya dari dua faktor ya. Dari sisi operasional juga naik, dan juga ada sisi dari kurs juga yang nguntungin perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau kita rangkum dari dua itu, kira-kira kenaikannya ini apakah hanya sementara di Q2 aja atau memang sustainable untuk kedepannya nih? Oke, ini pasti pertanyaan yang teman-teman penasaran nih. Oke, laporan keuangan bagus. Pertanyaannya kan sebagai investor jangka panjang, sustain nggak? Buat apa kalau kita invest cuma satu kuartal bagus, kuartal depan turun lagi? Ya. Ya mungkin untuk menjawab itu kita bahas industri pulp and paper kali ya secara keseluruhan. Jadi industri pulp and paper ini kan terdiri mungkin dari layaknya semua bisnis ya. Ada upstream, midstream, downstream. Nah, kalau kita bedah, Indakiat ini main di mana? Dia itu main terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi dia punya pohon, punya pengolahan, punya channel distribusi sampai jualan kertas retail kasar kata gitu. Kalau Tekim ini dia beda. Dia banyakan itu mainnya di hulu. Ya, mainnya di hutan. Ya, kalau sawit mungkin teman-teman tahu punya kebun. Nah, pertanyaannya di kondisi sekarang apa sih yang terjadi di upstream, midstream maupun downstreamnya? Tadi saya udah sempat ngomong. Tadi kan lu sempat ceritakan teman-teman ya. Harga jualnya itu mungkin tahun ini naik kurang lebih 10%. Betul. Ya. Kalau kita ngomongin harga jual, komoditi, all commodities, nggak cuma pulp, itu udah pasti supply and demand. Yes. Kalau kita lihat demand-nya itu gimana? Memang kalau orang lihat, oh kertas putih kayaknya sekarang udah jarang dipakai, di kantor udah pada nggak pakai. Kalau cuma lihat itu ya nggak salah. Tapi yang mungkin orang juga nggak ngeh adalah demand dari kertas industri, kertas coklat. Sekarang kalau kita dagang online,
packaging itu semua pakai kertas coklat, pakai Betul. kardus. Betul. Beli online barangnya cuma kecil pakai kardus. Nggak retak gitu kan. Iya. Tulisan fragile. Jadi demand dari kertas putihnya memang sedikit menurun. Nanti kita bisa tampilin di sini. Tapi kertas dari brown paper, industrial paper, packaging itu yang naik banyak. Yes. Dan inilah yang nge-drive demand. So kalau kita ngomongin over demand, actually it's still rising. Memang not the pace yang naiknya cepat gitu ya. Namanya komoditas, size-nya juga gede, tapi masih naik demand-nya. Betul. Ya kan? Kalau demand-nya naik, tinggal masalah apa? Supply. Nah, menariknya, kalau teman-teman yang udah ngikutin industri pulp and paper dari awal tahun, supply-nya itu sekarang lagi ada permasalahan. Betul. Ya, teman-teman bisa lihat ada salah satu grup besar, nanti mungkin kita tampilin beritanya aja di sini. Ya. Itu hutannya kena revokasi di awal tahun kemarin. Yang dimana menyebabkan sekitar 5% supply Indo pulp ya. Indonesia ya. Kalau kita ngomongin skala Indonesia, itu belum bisa produksi. Makanya ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga pulp naik. Karena demand-nya tetap ada, Vi. Tapi Supply-nya itu supply-nya- supply-nya makin kurang. Ini yang membuat harga pulp naik. Kita ngomongin di semester 1 2026. Tapi balik lagi tadi ngomongin ke depannya gimana? Iya, Ya kan? betul, Kita ngomong industrinya kita udah tahu nih sampai 2026. Ke depannya gimana? Well, demand tadi teman-teman udah tahu. Rasanya masih cukup naik. Dari sisi supply, apakah ada penambahan? Jawabannya nggak banyak. Ada penambahan yang besar mungkin dari Brazil, tapi itu masih lama, mungkin 2029, 2030. Kalau dari Indonesia ada nih satu perusahaan ya teman-teman harus tahu, Tekim. Itu yang nambahin kapasitas hutannya. Naiknya seberapa banyak? 2 kali lipat. Keserap nggak tuh? Oke, mungkin orang pikir wah 2 kali lipat nggak keserap, jangan salah. 2 kali lipat dari size-nya yang uprit, size-nya kecil. So kalau ditanya keserap atau enggak, saya sih cukup yakin. Oke. Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah ngecek ya, kebutuhan kertas itu kan naik terus. Jadi kebutuhan kertas naik, kebutuhan bubur kertas juga naik, dan keberuntungan ya Tekim juga memproduksi yang bubur kertas itu. Jadi dia ya bukannya harus membuat demand baru gitu ya, cuman ya mengikuti arus saja. Ya memang orang mau butuh packaging buat e-commerce ya, buat kemasan-kemasan lainnya, jadi ikut support aja gitu loh. Jadi ya saya juga setuju sama Joe ya tadi ya, seharusnya sih bisa keserap seharusnya. Ya. Dan satu hal yang teman-teman perlu tahu, mungkin kalau kita baca-baca berita sekilas kelihatannya, oh Brazil nih bisa menyaingin Indonesia nih. Pulp kan demand-nya nggak bisa dipungkiri, mostly still from China ya, demand kita. Tapi teman-teman harus note adalah, oke, mungkin beberapa perusahaan Brazil yang besar ya, you name it, mungkin Suzano dan beberapa perusahaan lain, kita ngeliat cash cost-nya itu kelihatan lebih murah. Tapi jangan salah, dari Brazil kirim ke China, sama Indonesia kirim ke China, netnya itu masih murahan Indonesia. So kalau kita ngomongin cost of production, arguably some of Brazil company bisa lebih murah. Tapi kalau kita ngomongin sampai harga di China, Indo masih lebih murah. Bersaing nggak ya? Masih bisa bersaing. Bersaing dengan Brazil ya berarti. Ya, jadi dia can say dengan ada penambahan supply ini, least likely lebih keserap selama ya mereka bisa memproduksi ini dengan biaya yang low cost. Berarti ini bisa jadi salah satu growth driver dari Tekim juga ke depannya ya. Betul sih. Karena sebenarnya kalau kita cuma bahas Tekim sih kurang tepat ya, karena kan dua-duanya. Iya. Jadi baik Tekim ataupun INKP itu dua-duanya lagi ada ekspansi. Yang mana kita sempat udah cerita juga ke teman-teman waktu kita bedah studi kasusnya di Tingkas kemarin. Membangun pabrik baru. Ya. Nah, pabrik barunya mungkin kalau yang tadi INKP adalah industrial paper, mereka ini ingin membangun pulp. Oke. Kan intinya dua-duanya memang lagi genjot ekspansi, cuman bedanya yang satu ekspansinya di hulu, which is Tekim. Yang kedua, INKP itu ekspansinya di hilir. Gitu ya. Jadi dua-duanya untuk mensupport tadi permintaan yang besar tadi yang datangnya dari ya seluruh dunia lah, termasuk Asia lagi tumbuh gitu. Kalau kayak gitu berarti untuk teman-teman di luar sana yang pengen belajar industri pulp and paper, kira-kira key variable apa sih yang harus dilihat untuk Tekim dan juga INKP terutama nih? Oke, kalau teman-teman mau tahu key variable apa aja, sebenarnya jawaban gampangnya nonton di Tingkis. Itu udah Ada di dibedain Tingkis. semua. Ya. Udah ada key variabelnya, Betul. harga pulp harus di atas berapa, demand harus berapa, utilization harus berapa. Yes. But ya mungkin di sini kita kasih tahu aja nggak apa-apa beberapa Oke. ya. So tergantung sebenarnya tesisnya itu apa. Kalau kita ngomongin Tekim and INKP, pasti kan kita sebagai investor kita ada berharap terhadap future earning expansion-nya, ya kan? Tambahan laba ke depannya. Mungkin Yes. INKP sekarang let's say mereka bisa cetak laba 8 triliun, 10 triliun mungkin. Ya. Belum termasuk pabrik baru gitu kan. Betul. Tekim maybe around 6 Ya. triliun ya. Ya. 6-7 triliun mungkin plus minus. Belum ada tambahan ekspansi baru. So market cap Tekim sekarang berapa ya coba ya? Kemarin sih sebelum naik gue inget nembus T. Sekarang coba ya, iseng cek dulu kali ya. Lupa Kemarin juga. naiknya lumayan Bahkan sempat signifikan. 14 T. Agak lupa sih. Nggak lupa ya. Iya, kita nggak ngecek tiap hari Ngecekin. soalnya. Oh sekarang 22 triliun. 22 T. 22 triliun. Ya. So katakanlah 22 triliun. Dengan sebelum ada ekspansi berarti kan labanya 6 T. Berarti kurang lebih merepresentasikan ya PE
PI 4 kurang lebih ya. Sebelum ada ekspansi ya, kita ngomongin sebelum ada ekspansi. Kita take out laba kursnya nih. Mungkin teman-teman bilang, "Oh, harusnya laba kan bisa lebih gede." Oke, nggak apa-apa, kita put aside laba kursnya dulu. Berarti Techim atau INKP juga harusnya mirip-mirip represent PI 4 kali. Nah, pertanyaannya dengan ada ekspansi ini, labanya bisa berapa? Itu yang teman-teman harus cari tahu. Ya. Logik sederhana aja. Techim sekarang capacity berapa juta ton? Nah, ekspansinya itu double. Masa laba nggak bisa double? Simpelnya begitu ya. Tinggal teman-teman itu harus follow utilisasinya. Baik untuk Techim dan juga INKP. Nah, tapi kalau INKP ini ekspansinya sedikit berbeda. Karena kenapa? Karena nggak seluruh lini bisnisnya. Ya. Kalau Techim kan benar-benar hutannya kali 2 kasar kata. Iya. Kalau INKP salah satu lini bisnisnya yang kali 2. Nah, teman-teman coba lihat. Salah satu lini bisnis INKP ini yang dikali 2 itu impactnya berapa ke bottom line. Kalau teman-teman masih bingung, cari prospektusnya itu ada. Manajemen sempat state kok. Kira-kira tambahan laba berapa itu udah ada semua di state sama manajemen. Tinggal do your homework. So mungkin poin nomor 1 yang harus di follow adalah apakah expansion ke depannya masih on track atau enggak, dan utilization-nya kira-kira bisa berapa. Oke, mungkin poin nomor 2 dari Sam. Oke, kalau kita ngomongin industri komoditas gitu ya, Jovi, yang kita perlu lihat itu juga tadi dari supply dan demand-nya. Terutama mungkin lebih ke supply. Kenapa? Karena biasanya demand-nya itu stabil cenderung naik. Dan itu trennya jarang berubah. Sehingga ya kita tadi udah tahu perusahaannya gimana, udah tahu demand-nya gimana. Yang harus diperhatiin berikutnya adalah dari sisi supply-nya gimana. Nah, nanti teman-teman coba cari tahu aja. Hari ini kondisi pulp itu lagi oversupply atau lagi shortage. Siapa yang lagi nambah di industrinya? Itu. Kalau dari apa yang kita coba riset, sebenarnya yang lagi nambah di industri ini nggak terlalu banyak, Vi. Gitu. Jadi bisa dibayangin yang nambahnya cuma sedikit, tapi permintaannya tumbuh terus. Gitu. Seingat saya yang lagi ada ekspansi di industri hulunya ya, terutama itu cuma 2. Ya satu tadi yang Joe bilang di Brazil, yang mana itu mungkin akan selesai 2029 atau 2030 mungkin ya. Satu lagi adalah ya si Techimnya sendiri, yang mana ekspansinya udah lebih dekat. Gitu. Jadi kalau bisa dibayangin teman-teman, kalau permintaannya naik terus, tapi supply-nya nggak bertambah, artinya barangnya kurang dong. Nah, kalau barangnya kurang, apa yang terjadi? Mungkin harga akan naik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang di harga kondisi hari ini, ya mungkin pulp di bawah 600 gitu ya, sebenarnya kondisinya bisa dibilang masih biasa aja. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sih itu wajib untuk diikuti supply-nya. Simpelnya ruang untuk naikkan harga jual itu masih ada. Nah, simpelnya kayak gitu. Simpel gitu ya. Gitu. Ya, harga sekarang itu bukan harga yang tinggi lah untuk harga pulp in general gitu ya. Tadi kan kita udah bahas terkait upside-nya nih. Gimana sih perusahaannya ke depan, bagus apa enggak. Nah, mungkin di tim kita sering ngajarin juga downside-nya. Kita harus lihat dari sisi buruknya juga nih. Mungkin dari Joe sama Sam bisa sharing satu-satu apa sih downside atau resiko dari sektor ini gitu. Oke. Dulu kali Sam ya. Gue dulu ya. Dulu. Gue belum mikir. Kaget tapi enggak. Oke. Satu terkait downside-nya ya. Yang menurut saya harus dilihat adalah supply juga. Sama. Tadi kan yang saya cerita itu adalah supply sekarang itu kan lagi nggak banyak bertambah, Vi. Ya, cuman namanya bisnis itu kan selalu dinamis. Gimana kalau suatu saat banyak pemain yang mulai menambah supply juga? Bisa jadi kan barangnya jadi sekarang kebalik, barangnya banyak, permintaannya iya nggak keep up gitu ya, sehingga nanti harga akan lebih buruk lagi gitu. Sehingga menurut saya ya itu kita harus ikutin terus. Ya, jadi teman-teman kalau memang tertarik industri pulp and paper ya memang harus ikuti supply-nya gimana. Beneran nggak apa yang tadi saya bilang itu masih terus valid, atau jangan-jangan mulai banyak orang yang tergiur dan mulai masuk juga ke industri pulp and paper seperti itu. Cuman ya for konteks saja di 2025 gitu ya, itu kan kondisi pulp masih kurang bagus gitu ya. Cuman sebenarnya perusahaan pulp and paper di Indonesia tuh masih untung, Vi. Ya, tapi di luar negeri ada aja yang udah sampai tutup. Ya, jadi yang saya mau maksud di sini adalah Indonesia itu sebenarnya dinikmati. Indonesia dan Brazil adalah 2 negara dengan biaya produksi yang paling rendah. Karena alamnya bagus, alamnya diberkati ya, sama yang di atas, sehingga modalnya bisa lebih murah ketimbang negara-negara lain gitu. Jadi seandainya pun kalau misalnya kondisi pulp ada memburuk pun, ya kita juga harus tahu Indonesia itu berada di mana. Dan tadi karena Indonesia dan Brazil ada 2 negara yang termurah, rasanya negara-negara lain pun akan sengsara duluan. Gitu. Jadi ya memang ada resikonya, tapi juga harus ada analisa lanjutannya juga, dampaknya seperti apa. Dan itu yang kita selalu ajarin ke teman-teman penonton ya, harus analisanya secara menyeluruh gitu. Ya kalau penasaran Indonesia tuh semurah apa, Brazil tuh semurah apa, siapa yang lebih gede, itu semua kita udah ada bahas di Thinkcase ya. Jadi itu tinggal dibaca. Oke. Enjoy ya. Oke. Gue satu-satu ya. Oke. I think resiko yang harus dipantau juga ya, ini mungkin subject to discuss ya.
udah nggak asing, yaitu capital allocation ya. Hmm. Karena kan teman-teman tahu ya, INKP dan Tekim ini kan dividennya kecil ini. Oke. Jangan harap lah dapat dividen jumbo gitu kayak pegang batu bara gitu kan. Iya, most likely. betul. But sama yang saya mau point out adalah memang capital allocation I can say it's not the best ya, compared to many other companies. Tapi baik lagi ada faktor preferensi di mana kalau kita hanya invest di suatu perusahaan dan mengharapkan dividen, ya you will never invest in Berkshire Hathaway. Betul. Berkshire juga nggak pernah bagi dividen. Terakhir Betul. bagi dividen itu 1960 kalau saya nggak salah ya. Udah puluhan tahun lalu. Ya. Dan semenjak itu apa yang mereka lakuin? Ya mereka dapat uang, mereka reinvest lagi. Hmm. Dan inilah yang sebenarnya kalau teman-teman lihat, meskipun ya on the positive side, meskipun Indah Kiat, Ciwi Kimia, mereka nggak bagi dividen, ya, but they keep the money, and buktinya they are expanding right now. Dan ekspansi itu bukan size yang kecil, itu size puluhan triliun Iya, betul. for both ya, INKP Betul. dan Ciwi Kimia. Ya. So at least they are generating more return. Hmm. Ya, meskipun memang bukan dibagikan dalam bentuk dividen. Yes. Itu mungkin resiko yang harus dipantau. Teman-teman harus cek juga apakah kalian nyaman dengan capital allocation-nya. Dan mungkin tambahin lagi kali ya satu resiko terakhir kali ya. Satu lagi ya. Yang teman-teman Oke. harus pantau adalah apakah ekspansinya bisa on track atau enggak. Hmm. Ya, karena kalau misalnya manajemen kan terakhir state di akhir 2026 ini harusnya udah bisa Ya. jalan nih for Tekim. Tapi kalau kita berkaca ke abangnya INKP, itu ekspansinya sempat molor. Ya. Ya, meskipun ekspansinya tetap jalan, sempat datang ke pabrik juga kemarin Pak Sumandi datang visit, itu Betul. ekspansinya benar-benar dilakuin. Jadi Yes. bukan mereka asal ngomong kita ekspansi nggak jalan. Cuman ya balik lagi namanya bisnis, it's very dynamics, Ya. ya kan? Bisa ada faktor A, faktor B, ekspansinya melambat, ada harus prioritas budget buat apa segala macam ya. Itu it's very common lah in business. Betul. Jadi harus di follow capital allocation-nya teman-teman nyaman atau enggak, dan kedua apakah ada risiko penundaan dari sisi pabriknya ataupun ekspansinya. Itu harus di-follow sih oleh teman-temannya yang mau ngikutin Tekim maupun INKP ke depannya. Nah, kalau tadi kita udah belajar banyak ya terkait sektor pulp and paper, terus kita udah ngasih tahu juga gitu upside dan downside dari Tekim dan juga INKP nih, salah satu atau salah dua perusahaan yang lumayan besar di Indonesia di sektor ini. Nah, mungkin ada nggak pesan dari teman-teman dari Joe dan juga Sam untuk teman-teman yang mau belajar sektor ini gitu? Mungkin dari Joe dulu kali. Oke, jadi kalau emang teman-teman mau pelajarin industri pulp and paper lebih dalam, I think udah nggak ada cara lain ya. Paling gampang itu nontonin Thinkis. Betul. Karena untuk buat satu Thinkis saja itu butuh waktu paling cepat ya sebagai full time analis itu 1 bulan. Sesuai dengan standar yang udah di set sama Pak Sumadi, Yes, betul. sama Billy, sama lu juga. So, kalau teman-teman pelajarin sendiri, trust me itu nggak mungkin sebulan bisa selesai. Tapi kalau udah nontonin Thinkis, itu udah dikurasi mungkin 4-5 jam, nonton berkali-kali, itu pengetahuan udah sangat banyak. Yes. Jadi gue udah pelajarin banyak industri dan tetap ketika ada sektor baru yang gue mau pelajarin ya pasti gue refer ke Thinkis. Thinkis Even until now ya. Thinkis is the Until best now, ya. It's the best. It's the best. Jadi cara paling cepat untuk teman-teman pelajarin industri baru adalah nonton Thinkis. Yes. Tapi memang kalau teman-teman, aduh, kayaknya belum siap nih apa, it's okay. Teman-teman bisa start dari mana? Coba baca annual report, baca public expose, ikutin laporan keuangannya, pelajarin. Ini di balik angka tuh ada apa yang terjadi. Jangan hanya ngelihat net profit naik beli, net profit turun jual. Try to understand the story behind the numbers. Ya, mengerti bisnis modelnya, teman-teman baca semua prospektusnya, sustainability report, annual report. Ya, nggak ada cara lain sih kalau mau pelajarin lebih dalam ya, you have to read. Ya, Betul. or minimal nontonin YouTube kita juga membantu lah. Ngebantu banyak dah. Oke, kalau tadi Joe udah bahas cara untuk mendalaminya, saya akan highlight kenapa harus mendalaminya. Oke. Dan itu jawabannya actually quite simple, teman-teman. Karena menurut kita ya INKP, Tekim, dua-duanya hari ini kondisinya perusahaannya bagus dan sahamnya masih menarik. Itu dan itu kelihatan gampang, teman-teman bisa tinggal buka di Insight. Itu teman-teman lihat aja ratingnya. INKP dan Tekim dua-duanya di atas 75. Yang mana artinya kedua saham ini ya, itu actually masih bagus dan menarik. Ya, masih bagus dan murah gitu. Jadi kalau teman-teman suka saham bagus dan murah, ya harus didalami. Gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman merasa saya kurang sek dengan industri pulp and paper gitu, saya mau cari saham lain yang masih layak deh buat dicek. Itu juga gampang. Teman-teman tinggal buka di Insight, teman-teman lihat ratingnya, cari yang di atas 75. Soalnya ya ide juga nggak sebatas di INKP sama Tekim doang ya. Tapi actually masih ada sekitar mungkin ada 10 lagi saham yang actually masih bagus dan menarik gitu ya. Jadi itu nanti disisir aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini kali ya. Kita udah bahas 2 perusahaan yang cukup menarik di sektor pulp and paper. Tapi tentu dengan video yang singkat ini kita harap bisa tetap membantu juga untuk teman-teman yang pengen belajar industri pulp and paper ini. Sesuai dengan judulnya Thinksight. Dapat insight lah. Dapat insight. Oke, mungkin sampai situ aja. Thank you buat Joe dan juga Sam. Buat teman-teman yang suka dengan format kayak gini, bisa like videonya, komen juga apa sih sektor yang teman-teman pengen kita bahas selanjutnya. Dan sampai jumpa di video Think berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.